Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Andrian, tentunya hanya di Andrian Official YouTube Channel. Pada tema video kali ini yaitu tutorial cara bekerja ke Jepang. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Sebelum lanjut ke videonya, semoga kalian sehat-sehat. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel gua, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa follow sosial media gua, TikTok dan juga Instagram. Oke. Buat teman-teman yang udah support channel gua, terima kasih. Sampai detik ini pun masih support, masih sering nonton video-video gua, selalu nonton video-video gua. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke videonya. Pada tema video kali ini adalah tutorial cara bekerja ke Jepang. Di sini gua akan menuntun step by stepnya buat teman-teman yang masih di Indonesia yang pengen bekerja ke Jepang. Gua akan kasih clue atau step by stepnya gimana caranya bisa kerja ke Jepang. Oke, step yang pertama yaitu kalian harus siap dengan mental kalian, mental, fisik, ya, lalu juga uang kalian harus punya. Kenapa harus memiliki uang? Karena proses ini sangatlah panjang dan sangat-sangat memerlukan yang namanya budget. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Semua serba membutuhkan uang. Mau ingin menjadi sukses juga perlu uang. Makanya itu kita juga harus perlu uang. Di step yang pertama gua akan kasih clue tentang apa saja sih jenis-jenis pekerjaan yang sering orang-orang Indonesia bekerja di sini. Oke. Yang pertama adalah kaigo namanya. Kaigo itu adalah perawat. Kaigo itu adalah perawat lansia ya. Di sini kan di Jepang kan banyak sekali kalangan usia tuanya ya daripada usia mudanya. Oke, banyak orang tuanya daripada orang mudanya. Oke. Jadi Jepang sangat-sangat sekali membutuhkan tenaga kerja yang bekerja di bidang kaigo, yaitu perawat. Yang kedua, konstruksi atau ginba namanya, pekerjaan lapangan. Oke. Pekerjaan lapangan itu terdiri dari konstruksi ya. Konstruksi itu banyak sekali, ada pengecatan, ada pengelasan, ada pengecoran, ada peleburan logam dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga yaitu pertanian. Nah, di sini ini gua bekerja di bagian pertanian. Oke, pertanian sayuran. Pertanian itu banyak banget ya. Ada pertanian buah, ada pertanian beras, ada pertanian sayur mayur, dan lain sebagainya. Oke. Dan yang keempat yaitu pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Ini sering banget bisa dia itu kerjanya di restoran maupun di pabrik pengolahan makanan. Biasanya kalau di Jepang ini kan banyak sekali makan makanan siap saji ya, seperti obento. Obento itu adalah bekal makanan ya, bekal. Atau di pabrik pembuatan ciki-ciki gitu, ciki-ciki jajanan makanan-makanan ringan seperti itu dan lain sebagainya. Itu pengolahan makanan. Itu terdiri dari juga di restoran juga
Oke. Dan yang kelima yaitu perhotelan. Perhotelan. Ini kerjanya di hotel, bisa menjadi office boy, bersih-bersih ya, dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada lagi yang keenam yaitu di peternakan. Peternakan ini banyak sekali ya teman-teman. Buat teman-teman yang non muslim juga pernah itu sering kebanyakan rata-rata di kalau yang non muslim dari Vietnam itu rata-rata kerjanya di peternakan babi. Kalau yang teman-teman yang dari Indonesia itu rata-rata kerjanya di peternakan sapi, oke? Itu di daerah Hokkaido rata-rata, oke? Terus ada lagi di perikanan, ya, di perlautan, oke? Di perlautan, di perikanan, biasanya berlayar mencari ikan, oke? Yang di sini kalau perikanan itu ya lumayan besar juga resikonya. Semua itu ada resikonya. Untuk menjadi sukses, untuk bisa kerja di Jepang, itu juga banyak resikonya yang harus kalian ambil dan yang harus kalian pertimbangkan. Mana yang kalian cocok, mana yang kalian nggak cocok atau kurang cocok. Bisa sesuaikan sesuai resiko dan kemampuan masing-masing. Rezeki memang tidak ada yang tahu kalian bakal dapat kerjaan apa di Jepang. Tapi sebisa mungkin kalian harus mengukur kemampuan dan manajemen resiko masing-masing. Gua juga kerja di pertanian, juga ada resikonya yang harus gua pertimbangkan sebelumnya. Oke. Lanjut ke macam-macam job yang ada di Jepang. Terus ada lagi itu di pabrik ya, banyak banget pabrik onderdil mobil. Terus ada lagi di manufaktur juga sekarang ada. Oke. Manufaktur itu membuat menjahit jok mobil seperti itu dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk step-step supaya kalian bisa kerja ke Jepang, oke, video kali ini akan mengajari atau memberi clue kepada teman-teman yang masih di Indonesia yang pengen kerja ke Jepang, yang pengen tahu gimana sih step by stepnya cara bekerja atau supaya bisa bekerja di Jepang. Step yang pertama yaitu kalian harus belajar mencari tahu ya, mencari tahu LPK yang bisa kalian percaya untuk mendampingi proses kalian untuk bisa sampai kerja ke Jepang. Yaitu karena apa? Karena kerja ke Jepang itu harus bisa bahasa Jepang dan kalian harus masuk ke LPK untuk supaya bisa belajar bahasa Jepang di sana, belajar bahasa Jepang, belajar budaya-budaya Jepang, belajar karakter orang Jepang itu bagaimana supaya kalian bisa menyesuaikan sikap kalian untuk bisa beradaptasi dengan orang Jepang seperti itu. Kalian belajar tata cara kehidupan di Jepang, aturan-aturan apa yang tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi, itu semua di LPK diajarkan. Oke?
Jadi step yang pertama adalah kalian harus cari tahu, oke? Harus dior dulu ya, harus dior dulu, harus benar-benar ngecek ke akar-akarnya LPKA mana dan nama LPK apa yang terpercaya dan ada di daerah kalian masing-masing. Step yang pertama adalah cari tahu LPK dan kalian harus masuk di LPK itu untuk supaya bisa belajar bahasa Jepang dan bisa dibimbing untuk supaya bisa kerja ke Jepang. Oke. Step yang kedua adalah belajar bahasa Jepang. Oke. Setelah kalian masuk di LPK, kalian belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang, oke, dari mulai hiragana, oke, katakana, lalu kanji. Jepang itu memiliki 3 aksara, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Masing-masing huruf ini, ketiga huruf ini memiliki fungsi masing-masing. Step yang ketiga yaitu kalian harus memiliki biaya. Jadi untuk proses kerja ke Jepang itu banyak banget yang harus kita tempuh dan itu pun memerlukan biaya yang lumayan. Oke? Dari untuk masuk LPK kita harus bayar LPK untuk dana belajarnya. Setelah itu kita untuk tes untuk pengambilan. Kalau sekarang ini, kalau untuk teman-teman yang mau ngambil jalur SSW, yaitu pekerja terampil yang asal Indonesia, itu maksud SSW, visa SSW atau visa Tokutegino, itu kalian harus memiliki 2 sertifikat. Misal kalian mau masuk di job pertanian, kalian harus memiliki sertifikat yang namanya SSW pertanian atau sertifikat pengalaman kerja atau sertifikat bukti bahwa kalian mempunyai basic di pertanian gitu. Yang kedua yaitu sertifikat bahasa. Sertifikat A2 atau GFT A2. Itu setara dengan N4, tetapi masih di bawahnya N4. Oke. Jadi sertifikat bahasa dan sertifikat job atau SSW sesuai job kalian masing-masing begitu. Kalau kalian mau magang, kalian cukup perlu memiliki GFT A2 saja sudah cukup, ataupun tidak memiliki GFT A2 pun kalian bisa kerja ke Jepang melalui visa yang namanya visa magang. Tapi rata-rata sekarang itu adalah visa SSW. Begitu. Oke, jadi tadi kita hitung-hitungan biaya dari mulai masuk LPK. Biaya yang harus kalian bayarkan untuk belajar bahasa Jepang. Lalu kalian setelah sudah mulai mahir dengan bahasa Jepang, kalian sudah mulai masuk yang namanya masuk tes. Kalau kalian ambil di jurusan SSW, mengambil visa yang SSW tadi, yang Tokutegino tadi, kalian harus tes yang namanya SSW dan juga GFT A2, dan kalian memerlukan biaya lagi, biaya transportasi, biaya ujian. Oke, kalian memerlukan itu. Lalu setelah kalian lulus, kalian tes job, wawancara. Oke, wawancara kalian lulus, kalian harus membayarkan ke pihak LPK
untuk dana pemberangkatan yang itu sudah include dengan biaya visa juga, pengurusan visa. Biasanya seperti itu ya. Dan nanti juga ada biaya untuk pengurusan paspor kalian seperti itu. Oke. Dan kalian harus medical check up itu memerlukan biaya lagi dan masih banyak lagi. Dan untuk berangkat ke Jepang juga kalian harus membawa uang. Karena kalian pertama kali datang ke Jepang, kan kalian tidak langsung mendapatkan gaji. Otomatis kalian harus memiliki uang untuk gantungan hidup selama 1 bulan sampai kalian mendapatkan gaji yang pertama. Itu pun memerlukan biaya. Oke. Jadi mungkin begitulah step by stepnya tutorial cara untuk bekerja ke Jepang. Jika video ini kalian kurang paham atau kurang lengkap menurut kalian, kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk request supaya gua next video bisa buatkan video yang lebih detail lagi. Oke? Buat teman-teman yang baru bergabung di channel gua Andrian Official, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah selalu support channel gua, selalu nonton video-video gua ucapkan terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa request apa yang harus gua buat atau mungkin di cara pengucapan gua, cara penyampaian gua kurang pas, bisa kalian tulis saran ya ataupun kritik di kolom komentar. Oke, buat teman-teman, see you next time. Bye bye.